Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kembali malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bawakan malam hari ini bertemakan mengikuti Yesus atau aturan. Ya, jadi ada dua pilihan dalam satu yang harus kita maknai dalam hal ini, ya. Baik, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-23. Matius pasal yang ke-23. Kita nggak membaca seluruh akan ayat-ayat ini, ya, karena lebih baik memang seluruhnya begitu ya, seluruh pasal 23 ini karena terlalu panjang. Saya hanya sampai ke ayat yang ke-10 saja. Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian akan firman Tuhan. Perikop ini berjudulkan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Bayangkan saudara ya, pegang aja nggak mau, boro-boro untuk mengangkat beban. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Ini motivasinya, ya. Supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka juga suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ayat yang ke-10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jemaat yang dikasih Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita satu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan akan firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami renungkan malam hari ini, kami diberkati. Mungkin saja firman-Mu akan menegur setiap kami. Kalau selama ini kami tidak ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu sekarang ini berada, baik di kantor, di rumah, mungkin juga di dalam perjalanan, Tuhan berkatilah kami semua. Berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mengikut Yesus atau aturan, following Jesus or law, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada sebuah kisah, ya, sebuah kisah dari buku yang saya baca, Not a Fan. Dikatakan ada sebuah kejadian yang sangat-sangat langka sekelas olahraga tingkat dunia, yaitu Olimpiade. Kembali ya. Berapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan Olimpiade. Kenapa langka? Ada satu atlet penembak, ya,
Dia mendapatkan satu kesempatan terakhir, dia poinnya sudah begitu tinggi sekali. Dia hanya untuk mengarahkan tembakan yang terakhirnya itu nggak perlu sampai nilai 10 katanya. Mungkin nilai 8 juga dia sudah dapat medali emas. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia tembakkan akan posisi dia itu, ternyata dia salah jalur, saudara. Misalnya dia ada di jalur yang kedua, tapi dia nembaknya ke jalur yang ketiga. Bayangkan saudara, ini tingkat dunia saudara. Ya. Alhasil bagaimana? Alhasil dia tidak mendapatkan medali sama sekali. Ya. Dia tidak mendapatkan medali sama sekali. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau saya pakai akan cerita ini, memasuki di dalam firman Tuhan kita malam hari ini, saya yakin dan percaya saudara yang kasih Tuhan, mungkin orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengikuti Allah atau mengikuti aturan? Mereka pasti sama-sama setuju. Mereka mengikuti Allah yang mereka sembah. Pasti saudara. Mereka mengikuti Allah yang mereka sembah. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, persis seperti atlet menembak itu saudara. Salah sasaran. Yang Tuhan inginkan dengan yang mereka inginkan berbeda sama sekali. Mereka mungkin menganggap apa yang mereka arahkan itu mereka sudah berkenan di hadapan Allah. Tetapi sesungguhnya mereka salah sasaran, saudara. Itu sebabnya di dalam tema kita malam hari ini, mengikuti Yesus atau aturan, saudara. Apa yang dimaksud dengan aturan kalau begitu? Yang dimaksud oleh aturan ini adalah hukum Taurat. Hukum Taurat inilah yang menjadi aturan agamawi mereka. Selain kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, ada satu perbedaan yang besar sekali antara Yesus dengan hukum Taurat. Yesus tentu dia adalah seorang pribadi, saudara. Hukum Taurat, aturan, ritual. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, hormati begini, makan mesti yang begini. Semuanya diatur. Yesus adalah pribadi yang hidup. Sekalipun dia sudah mati, dia tetap hidup selamanya. Itu firman Tuhan, saudara. Sementara aturan itu kaku dan mati. Yesus adalah sebuah relasi karena dia pribadi. Tetapi hukum Taurat menekankan tentang perbuatan, menekankan tentang siapa yang melakukan. Yesus adalah pribadi Allah yang kekal. Sementara hukum Taurat sifatnya sementara. Sudah dari dua perbedaan ini aja kita sudah dapat menangkap mengapa ahli-ahli Taurat itu dikecam oleh Tuhan Yesus. Mengapa orang-orang Saduki, orang-orang Farisi dikecam oleh Tuhan Yesus? Alasannya tadi, saudara. Mereka hanya mau dilihat orang. Jadi apa yang mereka lakukan bukan berdasarkan di dalam hati mereka. Bukan merasakan mereka mengasihi Allah yang mereka sembah. Tidak sama sekali, saudara. Mereka mau diakui oleh orang-orang yang melihat mereka. Itu sebabnya dengan pakaian mereka, mereka layak mendapatkan kehormatan dari masyarakat sekitarnya. Mungkin di pasar, ya, tiba-tiba saja dia berdoa, saudara. Wah, ya, dicari tempat yang strategis. Mungkin itu di perempatan begitu supaya semua sudut arah itu kelihatan dia ada di situ. Ya. Dia langsung berdoa mengangkat tangan.
Mungkin juga dengan pakaiannya tidak sama seperti yang lain-lain, saudara. Dengan jubah yang panjang, dengan aksesoris yang lain mungkin menambahkan bagaimana dia begitu menghormati Allah. Tapi salah sasaran, saudara. Yang mereka inginkan adalah dilihat oleh orang. Sehingga kalau kita perhatikan, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya hukum Taurat itu apa jadinya kalau begitu? Saudara, hukum Taurat itu adalah sebuah peraturan yang diberikan Allah melalui Musa kepada orang Israel. Ketika keluar dari tanah Mesir sebagai aturan atau tuntunan untuk bertindak secara benar baik kepada Allah maupun kepada sesama. Yang sering kita kenal dengan nama 10 hukum Taurat juga ditambahkan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Inilah hukum Taurat. Dan di dalamnya begitu banyak aturan-aturan. Ya, mulai dari aturan rumah tangga, mulai dari aturan bagaimana makan, bukan bagaimana menyembah Allah, bagaimana mereka mandi untuk datang menyembah Allah, semuanya diatur. Bagaimana mereka mempersembahkan korban, semuanya diatur. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu, apakah hukum Taurat ini salah, saudara? Apakah hukum Taurat ini jelek, kurang bagus? Tidak sama sekali, saudara. Hukum Taurat ini justru baik, saudara. Apakah hukum Taurat ini jahat? Tidak. Rasul Paulus untuk jemaatnya di Roma, kalau begitu kita nggak usah percaya hukum Taurat. Enggak. Ya, justru hukum Taurat itu yang membimbing kita sadar siapakah kita di hadapan Allah. Kita mau bertobat karena kita nggak mampu. Tetapi masalahnya sekali lagi saudara kasih tahu, orang Farisi dan orang Saduki, mereka menyangka jika melakukan semua aturan itu dengan ketat dan disiplin yang kuat, maka dia sudah layak di hadapan Allah. Jadi turuti saja aturan dan turunannya secara detail, maka Allah akan bahagia. Maka Allah akan bangga sama kamu. Turutin aja. Siapa bilang, saudara, Allah kagum dengan orang-orang seperti ini? Mereka mengandalkan diri sendiri untuk melakukan, maka hasilnya adalah kesombongan. Saya ini loh, ahli Taurat. Kamu mau tanya apa dengan saya? Saya bisa jawab semua. Tentang Allah, tentang hubunganmu dengan keluargamu, saya bisa jawab semua. Saya ini ahli Taurat. Bangga nggak, saudara? Persis seperti Tuhan Yesus juga mengungkapkan bagaimana dia berdoa di hadapan Allah di dalam bait Allah, sementara pemungut cukai itu di pojok sana, saudara. Nggak berani menatap ke langit aja, nggak berani, saudara. Pukul-pukul badannya, Tuhan ampuni saya sampai orang berdosa. Tetapi ahli Taurat itu, orang Farisi itu, mengangkat tangannya lebar-lebar, menghadapkan ke langit-langit. Luar biasa, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, jelas sekali kalau kita perhatikan di sini. Jadi fokus utama dalam Taurat bagi orang Farisi dan orang Saduki, perbuatan yang dikemas dengan penampilan lahiriah. Ya, jadi nggak ada sama sekali kasih. Dia mengenal Allah nggak ada sama sekali. Boro-boro mengasihi Allah, mengenal Allah juga tidak, saudara. Dia hanya tahu bagaimana perbuatan ini dikemas begitu manisnya, dikemas begitu rapinya. Dengan cara bagaimana? Lahiriah. Mungkin jalannya aja beda, saudara ya. Ya, kalau jalan biasa kan kita jalan biasa kan begini. Mungkin kalau dia jalannya kayak sedikit pelan kali gitu ya. Wow. Kalau melihat gitu kayaknya gimana, saudara ya? Wah, ini orang yang sangat-sangat menghormati Allah. Sama sekali enggak, saudara.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam buku yang saya baca juga, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah biografi tentang pemain tenis dunia. Nah, ini kembali lagi olahraga nih ya. Andre Agassi. Ya. Dia baca di situ, saudara. Dia bilang, dia kelas dunia loh, saudara. Kalau nggak salah umur 17 atau 16 tahun dia udah dapat piala Wimbledon itu ya. Pokoknya masih belasan lah. Masih imut-imut ABG ya. Tapi sudah juara, saudara. Piala Wimbledon. Waktu dia baca, saudara, akan biografi dari Andre Agassi ini, saudara. Dia mendapati bahwa sesungguhnya dia sangat tidak menyukai tenis sama sekali. Loh, kok bisa juara dunia? Kok bisa juara terkenal seperti itu? Iya. Dia melakukannya bukan dengan hati, dia bilang. Jadi dia salah-salahan aja pukulan supaya papanya itu nggak mau latih dia lagi, begitu katanya. Ya udah salah. Dia menjuarai hanya keinginan orang tuanya supaya dia jadi juara dunia. Sebenarnya dia tidak mau sama sekali. Bayangkan, saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu, mengikuti Yesus dengan iman tidak sama dengan mengikuti aturan keagamaan. Mengikuti Yesus dengan iman tidak sama dengan mengikuti aturan keagamaan. Ya. Berikutnya, saudara. Mengikuti Yesus berarti menyangkali diri dan bersedia pikul salib. Menderita, kesusahan, ejekan, fitnah, dan lain-lain sebagainya. Saudara, apa yang ditawarkan di dalam kekristenan? Yang ditawarkan oleh kekristenan adalah penderitaan. Tetapi apa yang ditawarkan oleh dunia? Kemewahan, keagungan. Siapa yang mau milih? Yang ditawarkan kekristenan adalah salib, cross. Tetapi yang ditawarkan oleh dunia, crown, mahkota. Mau pilih yang mana, saudara? Itulah dikatakan mengikuti Yesus berarti menyangkali dirimu siapa. Engkau tidak berarti di hadapan Allah. Engkau tidak layak di hadapan Allah. Inilah mengikuti Yesus kalau begitu. Yang sesungguhnya. Sebelum saudara dan saya benar-benar mengakui di hadapan Allah, kita nothing sama sekali. Kita tidak berarti sama sekali. Saudara dan saya berada di dalam satu titik nadir. Kita menganggap kita layak di hadapan Allah. Dengan cara bagaimana? Ya seperti orang Farisi. Seperti orang ahli-ahli Taurat. Seolah-olah dia melakukan semuanya itu. Allah berkenan kepadanya. Padahal hatinya sama sekali tidak. Tuhan Yesus lebih peduli dengan hatimu ketimbang kelakuanmu. Dari dalam hati akan terpancar keluar. Dari dalam hati akan melahirkan tindakan dan segala sesuatu. Tuhan Yesus lebih peduli kepada hatimu ketimbang kelakuanmu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, para ahli Taurat ini dan orang Saduki ini sangat rajin, religius, disiplin, tetapi mereka memperhatikan bagian luarnya saja. Sekalipun hati mereka tidak pernah khawatir dengan masalah dosa, saudara. Mereka tidak peduli sama sekali masalah dengan hati. Nggak ada urusannya. Yang penting saya dihormati oleh manusia. Yang penting saya merasa kagum dengan manusia. Yang penting saya mendapatkan tempat terhormat di hadapan manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyebut mereka seperti kuburan. Di luar nampaknya indah bagus, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan sama sekali.
Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu betapa ngerinya siapa sebenarnya yang kita ikuti selama ini. Lalu diagnosisnya bagaimana, saudara? Apakah saya seorang penggemar ataukah saya seorang pengikut kalau begitu? Coba kita sama-sama belajar ya. Ini dia, saudara. Apakah kita lebih memperhatikan, lebih fokus kepada penampilan lahiriah daripada batinnya hati kita? Apakah kita lebih memperhatikan lahiriah kita dibandingkan batinnya kita? Tidak peduli orang lain melihat saya atau tidak. Waktu saya menolong, saya akan tolong. Tidak peduli orang lain itu menyuruh saya atau tidak, saya akan tetap tolong. Apakah itu yang menjadi satu modal kita menolong sesama, saudara? Saudara yang kasih Tuhan, waktu saya memberikan sembako-sembako itu, saudara, saya sering kali berpikir, Tuhan, apalagi yang bisa saya lakukan untuk mereka ini? Untuk AI ini, untuk asuk-asuk ini, apalagi yang saya bisa lakukan, saudara? Selain saya bisa kasih sembako, selain saya bisa telepon. Saudara yang kasih Tuhan, jujur saya rasa saya sering kali tunduk terdiam, nggak tahu jawabannya apa, saudara. Saya sering sharing ini dengan Musa. Ada beberapa orang-orang yang kita tolong, saudara. Saya sering tanya dia, siapa yang saya harus bantu? Oh, si A, si B, Penata. Ya tentu nggak setiap bulan, saudara ya. Saya juga ada kebutuhan, tetapi apa yang bisa saya bantu lagi gitu? Oh, si A, si B, saya kasih. Nggak peduli saya mau dilihat atau enggak. Bagi saya ya udahlah ya. Ini loh, saudara. Apakah kita lebih penting perbuatan lahiriah kita dibandingkan batinnya kita? Cukup Tuhan aja yang tahu. Apakah kita merasa puas bangga kalau segala perbuatan kita dilihat orang? Puas nggak, saudara? Apakah kalau orang-orang tidak memuji perbuatanmu, nggak dilihat orang, nggak dipuji, nggak dianggap, kamu nggak puas? Ini pertanyaannya, saudara. Ini diagnosisnya, saudara. Apakah saya penggemar atau pengikut? Para penggemar merasa acting mereka berdoa di restoran ketika makan hanya untuk dilihat orang dan berharap betapa salehnya orang ini. Ini masalah hati yang belum beres. Betapa salehnya orang. Saudara, mari kita sama-sama memikirkan ulang kalau begitu. Sebenarnya siapa yang saya ikuti? Yesus yang pribadi Allah itu, yang hidup itu, atau aturan-aturan agamawi yang saya ikuti selama ini? Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi satu pergumulan kita bersama, bukan? Tapi tolong dicatat, saudara. Tuhan Yesus tidak mengharapkan kita menjadi sempurna tanpa dosa. Justru karena kita diselamatkan karena kita berdosa. Tetapi dia mengharapkan kita otentik. Nah, apa itu otentik, saudara? Otentik itu dapat dipercaya. Otentik itu asli. Genuine. Tulen. Sah. Itu otentik, saudara. Enggak dibuat-buat. Apakah saudara dan saya otentik di hadapan Allah? Apakah selama ini kita hanya mengandalkan Tuhan, saya rajin berdoa, saya baca Alkitab, tapi hati saya tidak tersentuh sama sekali dengan firman Tuhan. Hati saya tidak bergelora untuk menyapa Tuhan. Hanya sekedar kelakuan agamawi yang saya lakukan.
Mari kita periksa diri kita masing-masing. Para penggemar selalu kelelahan dengan penampilan mereka. Karena selalu tidak cocok dengan batin mereka. Capek, saudara. Benar nggak, saudara? Batin mereka capek, lelah. Karena selalu nggak cocok, betul. Hati mereka dengan kelakuan mereka nggak sama sekali. Sehingga mereka mencocok-cocokkan itu nggak matching, saudara. Nggak selalu menjadi satu kepuasan batin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan Yesus ingin. Maka jadilah pengikut Yesus yang melakukan segala sesuatu untuk kita yang tidak mungkin kita dapat lakukan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, saudara. Jadi kalau masih kita mengandalkan segala kelakuan kita, mengandalkan segala hal-hal yang terbaik untuk mendapatkan hormat kemuliaan dari Allah, sama sekali kita tidak mengenal Allah kalau begitu, saudara. Kita bisa melakukan yang terbaik karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah mendapatkan anugerah. Maka saya melakukan semuanya ini sebagai pujian syukur kepada Allah. Bukan terbalik, saudara. Bagaimana saudara yang kasih Tuhan? Mau ikut Yesus atau mengikuti aturan agamawi? Dan sekali lagi, orang Farisi, orang Saduki, dikatakan Tuhan Yesus, mereka ini sudah menduduki kursi Musa. Bayangkan saudara, kursi Musa. Tetapi dikatakan, ikutilah ajarannya semua. Tapi jangan kelakuannya. Saudara yang kasih Tuhan, mari di dalam pandemik yang selama ini menjadi satu dilema bagi kita secara ibadah. Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara dan saya benar-benar menyiapkan waktu teduh pada waktu ibadah? Atau saudara merasa, saya ikut nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, betul memang. Saya juga nggak ngecek ke saudara. Musa, contoh Andi, yang semua juga nggak ngecek. Tapi ada pribadi yang tahu. Apakah kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan? Justru tantangannya di dalam pandemi ini. Mari kita perteguh iman kita, saudara. Kita tidak mengandalkan segala kelakuan kita demi hormat, demi kemuliaan Allah. Karena segala yang kita lakukan nothing sama sekali. Kalau bukan Allah yang bekerja di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita bersyukur kepada Allah kalau begitu. Mari kita satu hati kita berdoa. Dengan kasih contoh Lady pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam